Halo semua, selamat datang kembali di channel Update Ilmu. Di video kali ini kami akan membahas cara menginstalasi Windows 10 secara resmi di laptop ataupun di PC teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channelnya Update Ilmu, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan tutorial-tutorial menarik lainnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, sebelum kita menginstal Windows pada PC atau laptop kita, ada 3 hal yang sangat penting dan perlu kita siapkan. Yang pertama sekali tentunya adalah Windows yang kita download dari situs resmi yang sudah disediakan oleh Microsoft. Kemudian yang kedua, kita akan membuat bootable Windows yang sudah kita download ke flash disk. Kemudian sebelum kita membuat bootable Windows, kita juga harus cek tipe BIOS yang ada pada laptop atau PC kita, yaitu apakah itu BIOS GPT atau UEFI. Nanti kita akan praktek secara bertahap. Nah, pertama-tama kita download dulu Windows originalnya daripada situs resmi. Nah, kita bisa ketik saja Windows 10, kita akan cari. Nah, di sini akan diarahkan ke website Microsoft secara resmi. Kita klik saja. Kemudian, kalau kita mau download atau mengupdate ini kita perlu melakukan beberapa tahap ya. Jadi, misalnya kita download menggunakan Create Windows Installation Media, ini kita perlu mendownload tool pihak ketiga dulu untuk bisa mendownload. Nah, di sini kita punya cara lain agar bisa langsung mendownload Windows-nya. Nah, caranya klik kanan pada layar, kemudian klik Inspect, lalu klik pada icon device ini ya untuk merubah situsnya ke mobile atau ke responsif. Nah, setelah diklik seperti ini, teman-teman boleh memilih jenis smartphone. Misalnya di sini kita ambil contohnya Samsung 2020 Ultra ya. Setelah kita pilih, kita bisa reload sekali. Nah, di sini kita bisa langsung memilih jenis Windows-nya yang diberikan langsung oleh Microsoft-nya. Kita pilih edisinya, kita pilih yang multi, kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini kita juga harus memilih jenis bahasa dari Windows yang akan kita gunakan. Klik dan kita pilih bahasa Inggris. Oke, kita pilih bahasa English United States. Oke, pilih. Kemudian klik konfirmasi. Dan di sini akan ada pilihan. Teman-teman bisa mendownload sesuai dengan jenis ataupun tipe laptop teman-teman atau PC teman-teman, apakah itu 32 bit ataupun 64 bit. Nah, jika sudah dipilih, teman-teman langsung memilih download yang support ya. Di sini kami menggunakan yang 64 bit, jadi kami klik di 64 bit. Klik, dan di sini jika kita menggunakan IDM, kita langsung akan terdetek download seperti ini. Jika tanpa menggunakan IDM, akan ada download default dari browser yang teman-teman gunakan. Jika muncul seperti ini, silahkan klik download, start download. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen downloadnya cepat, ingin menggunakan IDM, teman-teman bisa mendownloadnya di situs resminya IDM ya. Teman-teman klik saja pada IDM. Nanti di sini teman-teman bisa mendownload IDM-nya. Nah, jika teman-teman ingin downloadnya lebih cepat, teman-teman bisa download IDM dan ini bersifat free trial kurang lebih 30 hari seperti yang kami gunakan. Ini untuk proses percepatan download ketimbang tanpa menggunakan IDM. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan tools yang kedua, yaitu untuk membuatkan bootable Windows. Kita membutuhkan yang namanya Rufus. Kita buka Rufus, kita download yang nantinya akan kita buatkan bootable Windows yang sudah kita download ke flash disk kita. Oke, tool kedua yang sangat penting untuk membuat
perangkat USB bootable dengan mudah, yaitu kita menggunakan Rufus. Nanti link Rufusnya akan kami sertakan di deskripsi, teman-teman bisa cek. Nah, teman-teman download dulu Rufus. Download saja, bisa yang standar ataupun yang portable. Nah, di sini kami akan menggunakan versi yang standar saja. Kita download supaya bisa membuat bootable ke dalam flash disk. Oke teman-teman, setelah teman-teman berhasil mendownload file Windows dan Rufusnya, saatnya kita melakukan bootable, yang mana kita akan membuat Windows ini menjadi bootable ke flash disk. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan tancapkan flash disk teman-teman pada PC atau laptop teman-teman. Kemudian teman-teman bagusnya file download Windows dan Rufus disatukan saja biar lebih memudahkan teman-teman. Kalau sudah, langsung double klik pada Rufus, klik yes. Nah, di sini kita akan memasukkan file Windows-nya ke dalam flash disk. Nah, di sini flash disk-nya sudah didetek secara otomatis setelah kita tancapkan pada USB di laptop ataupun di PC. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan disk ISO image-nya ke dalam Rufus ini untuk dibootable-kan ke dalam flash disk. Nah, caranya klik select. Teman-teman cari di mana folder teman-teman menyimpan file Windows-nya. Jika sudah ketemu, klik pada file Windows-nya. Secara otomatis di sini akan kedeteksi. Nah, di sini ada bagian yang sangat penting, yaitu antara format GPT dan MBR. Ini sangat penting karena kedua ini berbeda format dan berbeda support di laptop lama dan laptop yang agak baru. Nah, untuk lebih detail di sini kami sudah menyediakan perbedaan antara di GPT dan MBR ini supaya tidak salah. Nah, teman-teman, ini perbedaan BIOS dan UV. Ya, BIOS ini adalah booting old atau booting lama, yaitu BIOS Basic Input Output System yang sering dikenal dengan MBR atau Master Boot Record. Sementara UV, ya, UV atau UV terserah teman-teman bacanya, itu booting new way atau booting terbaru yang dikenal dengan UV atau UV, dia berjenis GPT. Nah, kalau laptop kita cuman booting MBR tapi kita bikin bootable Windows-nya dengan GPT, maka akan error seperti ini. Pada saat kita melanjutkan instalasi setelah masuk BIOS, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Begitu juga kebalikannya, jika laptop kita support di GPT tapi Windows-nya kita buat bentuk MBR, maka juga akan error seperti ini. Jadi jenis ini sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita membuat bootable Windows kita. Nah, bagaimana cara cek PC atau laptop kita menggunakan BIOS atau UV ataupun MBR atau GPT? Caranya cukup gampang, teman-teman. Silakan ketik di keyboard Windows R, Windows plus R, kemudian pada bagian MS Info 32 ketikkan MS Info 32 lalu klik OK. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa klik pada bagian BIOS mode yang ini. Jika UV, maka ini adalah GPT. Ya, jika legacy atau BIOS, maka itu MBR, teman-teman. Jadi, teman-teman harus membedakan jenisnya sesuai dengan PC atau laptop, teman-teman. Karena jika terjadi perbedaan, maka BIOS-nya tidak support. Ketika nanti kita masuk di BIOS, insya Allah akan error-error kuning seperti ini. Ya, jadi sudah jelas ya untuk perbedaannya. Selanjutnya kita kembali ke Rufus. Oke, setelah kita mengenal perbedaan keduanya, kita tadi sudah cek bahwa untuk UV adalah GPT, untuk MBR adalah BIOS atau legacy di dalam BIOS nanti. Jadi karena laptop atau GPT ini ada perbedaan yang signifikan, maka kita harus memilih yang support dengan laptop atau PC kita. Untuk bagian ini tidak perlu dipilih karena kalau kita klik MBR di sini akan berubah otomatis ke BIOS. Kalau kita klik GPT dia akan berubah otomatis. Jadi ini sangat penting. Jadi untuk label ini opsional, kita bisa menginput misalnya di sini mimin input Win 10. Ini bebas opsional ya.
Ini sebagai penanda saja, misalnya kita punya 2 flash disk, mau bikin kedua-dua versi untuk kita bantu install ulang laptop teman kita, atau kita buka jasa instalasi Windows. Nah, kita harus punya 2 flash disk minimal. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah sesuai, sudah kita cek juga jenis BIOS laptop atau PC kita, selanjutnya langsung klik start. Nah, pada bagian ini customize Windows installation bisa dikosongkan saja dengan cara klik OK. Oke, selanjutnya akan ada keterangan akan memformat seluruh data yang ada pada flash disk. Oke, langsung saja klik OK. Jika teman-teman punya data di flash disk, teman-teman pindah dulu datanya ke PC atau laptop teman-teman ke data D ya. Jika dirasa sudah aman, langsung klik OK. Nah, selanjutnya proses ini akan memakan banyak waktu. Jadi kami akan update setelah selesai nantinya. A few moments later. Oke teman-teman, untuk proses bootable Windows-nya sudah selesai dan jadinya seperti ini. Flash disk sudah ada file Windows-nya dan ada icon logo Windows-nya pada flash disk. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan bootable Windows ini kepada laptop atau PC kita untuk kita lakukan instalasi. Ini sekarang kita praktekkan ke bagian instalasi Windows-nya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian penginstalan ulangnya. Setelah kita mendownload Windows, membuat bootable Windows berdasarkan dan sesuai dengan jenis BIOS laptopnya. Dan di sini ada bootable Windows yang sudah saya siapkan di dalam flash disk. Nah, pertama kita masukkan dulu flash disk ini pada port USB laptop. Nah, selanjutnya kita akan menekan tombol power dan masuk ke bagian BIOS. Nah, untuk BIOS sendiri biasanya masing-masing laptop itu berbeda. Ada yang dengan menekan tombol delete, ada yang F2, ada yang escape, berbagai macam cara masuk BIOS berdasarkan tipe dan jenis laptop. Jadi teman-teman harus pelajari dulu jenis laptop teman-teman untuk masuk BIOS-nya seperti apa. Biasanya ada juga BIOS yang pertama kita nyalakan, di bagian bawah ini ada muncul tombol-tombol untuk masuk BIOS. Oke, kita lihat laptop ini masuk BIOS-nya di tombol F berapa. Kita tekan tombol power. Kalau tidak ada keterangan nanti kita akan restart kembali. Oke, sepertinya laptop ini menggunakan F2. Kita coba dengan F2 dulu. Nah, benar masuk ke bagian BIOS dengan menekan tombol F2. Nah, pada bagian ini kalau laptopnya berjenis tipe Dell, teman-teman tidak perlu merubah apapun, cukup pergi ke bagian boot. Ya, cukup pergi ke bagian boot. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bagian boot sequence-nya. Di sini mode bootnya U5 ya, artinya sesuai dengan bootable yang kita buat. U5 artinya GPT, kalau legacy artinya MBR. Ya, jadi teman-teman bisa cek seperti di awal tadi kita melakukan pengecekan. Oke, selanjutnya kita akan menekan exit. Lalu kita akan mencoba menekan F10 atau F12 untuk masuk ke boot manajernya ya. Biasanya F10 atau F12 kita tekan saja karena tidak tahu yang mana ini ya. Oke, berhasil dan teman-teman bisa lihat langsung masuk ke bagian boot mode. Ini tombol alternatif untuk langsung masuk di laptop Dell. Nah, berbeda laptop, berbeda tombolnya. Tapi dapat dipastikan biasanya bisa menggunakan F10 ataupun F12. Nah, di sini karena bootable Windows tadi kita buat di Toshiba, jadinya ini adalah U5, artinya GPT, kita langsung bisa menekan enter pada UV bootnya. Nah, selanjutnya akan proses pembacaan Windows dari bootable. Nah, jika tidak sesuai biasanya di saat kita mau next nantinya akan gagal. Tapi apabila bootable Windows-nya sesuai dengan BIOS yang ada pada PC ataupun laptop, tidak akan ada masalah apapun. Oke, sekarang kita lihat kelanjutan dari proses instalasi ini. Nah, muncul icon Windows 10 dan ini menandakan ada ciri-ciri berhasil masuk ke Windows-nya. Untuk bagian ini tidak perlu dirubah, cukup dirubah pada bagian waktu dan currency format saja.
kita cari sesuai dengan negara kita. Misalnya Indonesia, maka kita pilih Indonesia saja. Untuk shortcutnya teman-teman bisa menekan I ya, biar langsung diarahkan ke I. Nah, untuk jenis keyboard dan lain-lainnya tidak perlu dirubah apapun, cukup klik next. Nah, langsung klik install. Nah, pada bagian setup ini akan diarahkan ke partisi SSD atau hard disk yang ada pada laptop. Nah, di sana nanti harus berhati-hati, jangan sampai salah install akan kehilangan seluruh data. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, langsung klik accept, klik next. Kemudian pilih yang custom karena kita mau install ulang. Nah, pada bagian ini sangat penting, teman-teman harus tahu kapasitas data C teman-teman itu berapa. Jangan sampai salah format. Kalau bisa sebelum diinstal ulang di disknya diberikan nama, misalnya Windows atau sistem. Nah, seperti kami di sini sudah memberikan nama di partisinya yaitu sistem, karena kita akan mau format C saja untuk kita install ulang, kita tidak mau format seluruh partisi. Nah, misalnya seperti ini kita bisa melakukan dengan format ataupun delete. Di sini kami memilih delete saja biar benar-benar kosong. Nah, untuk sistemnya kami juga akan memilih delete supaya bersatu kembali hard disk yang tidak digunakan. Akan memilih delete supaya datanya benar-benar kosong. Ingat, hati-hati jangan sampai salah delete. Ya, misalnya seperti ini adalah data D, jadi kita harus sudah menandainya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah mendelete tadi yang ini dan yang C, yang sistemnya. Nah, sekarang kita pilih yang C, di sini kurang lebih ada 150 GB. Ini bagusnya dicek dulu sebelum diinstal ulang, biar tidak kehilangan data dan salah pilih partisi. Oke, jika sudah sesuai, pilih di lokasi mana yang ingin diinstal Windows baru. Kalau sudah dipilih, langsung klik next. Kemudian klik OK. Nah, sekarang proses instalasi sedang berjalan. Kita hanya perlu menunggu sampai dengan selesai. Dan mungkin proses ini bergantung kepada jenis hard disk ataupun SSD. Kalau SSD prosesnya lebih kencang, lebih cepat ketimbang hard disk. Oke, kita tunggu saja prosesnya, nanti akan kami update kembali. Oke teman-teman, proses instalasi sudah hampir selesai, sudah di angka 98% ya. Misalnya ini prosesnya sudah tidak lama lagi, dan install update dan finishing up. Oke teman-teman, selanjutnya klik saja restart karena proses instalasi sudah selesai. Nah teman-teman, kalau setelah instalasi selesai tapi ketika nyala masuk lagi ke Windowsnya, karena tadinya itu kita flash disknya masih kebaca di primary atau di utama ya, teman-teman tidak perlu menginstal ulang kembali, cukup close saja ya, kemudian copot flash disknya supaya tidak kebaca lagi menjadi file utama karena kita belum merubahnya. Ini cara yang simple adalah mencopot flash disk bootable Windowsnya karena tadi instalasi sudah selesai ya. Sekarang hanya bagian finishing saja. Jadi kalau ini tidak kita copot, dia akan baca lagi bootable-nya yang ada pada flash disknya. Ini cara cepatnya tanpa merubah di bagian BIOS-nya teman-teman. Nah, pada bagian ini pilih saja rekomendasinya bahasa Indonesia, klik yes. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian pilih saja untuk keyboardnya yang US ya. Klik next saja, ke bagian ini klik skip. Pada bagian connect ini nanti saja bisa connect I don't have internet, bisa belakangan biar cepat. Kemudian ini bisa connect with link setup biar cepat teman-teman.
kalau connect dari internet nanti ada auto update, jadi agak lambat. Apalagi kalau teman-teman install ulang saat tidak ada jaringan internet. Jadi lebih baik di skip aja dulu. Nah, kemudian untuk PC teman-teman bisa isi apapun sesuai selera teman-teman. Kemudian klik next. Untuk password bisa dikosongkan atau teman-teman bisa isi. Kami di sini akan mengosongkan dulu dengan cara langsung klik next. Kemudian klik accept. Dan di sini akan ada proses masuk pertama kali di Windows. Oke teman-teman, proses instalasi Windows sudah selesai. Di sini kita bisa melihat Microsoft Edge. Kita bisa melihat ini pertama kali diberikan browser ya. Kita bisa setup dulu karena kita belum mengkoneksi. Nah, selanjutnya kalau kita tidak suka dengan tombol set yang agak besar seperti ini, kita bisa mengecilkannya pada bagian ini. Klik show icon saja sehingga ikonnya jadi kecil. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan kalau kita baru siap menginstal ulang adalah mengupdate drivernya. Biasanya driver yang tidak ada itu seperti VGA dan sebagainya. Untuk cara cek drivernya, teman-teman bisa klik pada tombol Windows, klik kanan, klik pada bagian Device Manager. Nah, di sini yang warna kuning ini yang belum naik. Jadi teman-teman perlu mengkoneksikan ke internet agar semua naik. Sini kita konekkan dulu ke internet. Oke teman-teman, setelah kita melakukan install ulang Windows, tentunya kita perlu mengupdate driver. Nah, pertama-tama teman-teman silakan konekkan dulu komputer teman-teman dengan WiFi atau internet ya. Dan penginstalan Windows sudah selesai dan tahap ini adalah cara mengupdate driver. Nah, sebelum kita mengupdate driver, cara pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menginstal semua software yang berbentuk RAR adalah kita perlu mendownload software yang bernama WinRAR. Jadi teman-teman perlu mendownload WinRAR ini supaya bisa membuka dan menginstal aplikasi-aplikasi lain dalam folder RAR. Nah, di sini kami sudah punya WinRAR-nya, tinggal menginstal saja. Ya, tinggal klik run install seperti biasanya. Klik install, klik OK, dan proses sudah selesai. Ini fungsinya untuk bisa membuka folder-folder atau software dalam ekstensi RAR, contohnya seperti ini. Nah, itu hal pertama yang harus dilakukan setelah melakukan instalasi Windows. Selanjutnya kita akan melakukan update driver. Caranya klik kanan, pilih Device Manager. Lalu teman-teman bisa klik kanan update driver atau teman-teman bisa menggunakan Windows Update jika di sini belum selesai ya. Ya, teman-teman bisa klik di bagian update ini. Jika tidak ketemu, teman-teman bisa menggunakan Windows Update. Caranya klik kanan, klik setting, kemudian teman-teman pilih bagian update and security. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa klik check update. Nantinya akan ada driver-driver yang belum terupdate akan diberikan update di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan update yang di sini. Nah, ini kelihatan ya, ini update driver dan fitur-fitur pendukung lainnya. Kita update saja semuanya dan pastikan koneksi teman-teman kencang dan juga gunakan WiFi. Oke, kita update saja semua sampai benar-benar tuntas. Oke teman-teman, semua update sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal melakukan restart untuk melihat hasil update daripada driver-driver yang sebelumnya tidak ada. Oke, tinggal klik restart saja untuk melihat hasil update-nya.
Nah, oke teman-teman, proses instalasi drivernya sudah selesai dan berjalan dengan mulus. Selanjutnya kita bisa menghapus ataupun bisa menghidden hal-hal yang tidak kita inginkan pada bagian depan. Misalnya seperti email, kita bisa unpin. Seperti store, kita bisa juga unpin. Kemudian untuk search ini bisa kita gunakan dengan icon saja biar tidak makan space. Selanjutnya untuk berita awan ini kita juga bisa hilangkan dengan cara klik kanan, news kita turn off ya. Kemudian untuk ini juga kita bisa turn off, jadinya hilang ya. Jadi biar lebih simple. Nah, selanjutnya kita cek driver sisanya apakah semua sudah naik atau belum. Caranya klik kanan pada tombol Windows, klik device manager. Nah, di sini ada 2 driver yang tidak naik. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, caranya kita bisa cek di browser ataupun di internet. Dengan cara kita buka website devid.info. Nah, ini untuk mencari driver yang misalnya belum naik ataupun tidak naik daripada Windows Update. Jadi kita perlu mencari secara manual. Kita juga bisa cek di Windows Update ini sudah naik semua nih, tapi pada perangkatnya masih belum naik, masih ada warna kuning. Nah, caranya cukup gampang, tinggal klik kanan pada kuning, klik properties, kemudian pergi kepada detail, pada bagian property, klik dan pilih hardware IDS. Nah, kemudian copy kode salah satu kode ini, pastekan kepada pencairan DevID. Kemudian klik search untuk mencari drivernya. Nah, di sini kita langsung ketemu nih driver-driver yang belum naik. Ya, jadi kita bisa mendownload sesuai dengan tipe laptop kita dan kita bisa mendownload yang terbaru misalnya. Ini yang disarankan untuk Windows 10 ya. Jadi kita bisa mendownload salah satunya, langsung klik. Kebetulan ini yang belum naik adalah driver Bluetooth. Ini besarnya ukuran 14 MB. Jadi kita bisa klik langsung download. Untuk cara lain kita juga bisa menggunakan supportnya. Misalnya Dell support driver ataupun terserah berdasarkan dengan tipe laptop teman-teman. Teman-teman bisa download drivernya di situs resminya langsung dengan cara mengetik websitenya. Nantinya akan didetek oleh sistem laptop yang kita gunakan. Langsung saja kalau menggunakan Dell, klik download dan install support asistennya. Begitu juga dengan laptop merek lain ataupun tipe lain, teman-teman bisa menggunakan support sistemnya. Nah, setelah download, teman-teman bisa juga langsung install. Nantinya karena ini dari situs resmi akan didetek otomatis drivernya berdasarkan officialnya, seperti ini contohnya. Jadi semua laptop punya supportnya, jadi bisa diupdate langsung dengan driver yang disediakan secara resmi. Kalau tidak mau menggunakan DevID info. Jadi ada 2 cara penggunaan update-nya. Di sini kami akan menggunakan support langsung dari driver yang official dan resminya. Atau kita juga bisa mencari pada pencarian ini dengan tipe laptop teman-teman. Misalnya Dell XPS 13. Oke, kita juga bisa memilih seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik cek update. Kita klik cek update. Nah, di sini akan kelihatan driver apa saja yang perlu diupdate karena tadinya kita sudah menginstal Dell support asistennya. Jadi secara otomatis akan dideteksi dan akan terhubung. Nah, setelah selesai di scan, di sini kita akan mendapatkan driver-driver yang perlu diupdate berdasarkan rekomendasi.
Nah, kita bisa langsung download and install. Ini adalah driver dari officialnya. Jadi semuanya sudah terpilih otomatis seperti ini. Kita bisa klik download dan install. Nah, nantinya driver-driver yang lama akan diperbarui oleh driver yang baru yang kita download dari official berdasarkan rekomendasinya. Oke teman-teman, semua driver sudah di-download. Saat ini masuk ke bagian instalasi progress. Nah, cara driver ini lebih simple karena ini adalah driver yang diberikan secara resmi melalui support dari officialnya langsung. Jadi semua merek dan jenis laptop itu punya support. Jadi teman-teman kalau kesulitan bisa menggunakan situs resminya. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa langsung klik restart untuk optimalkan driver yang sudah diinstal barusan. Jadi kita restart dahulu untuk melihat semua driver sudah benar-benar naik. Oke teman-teman, setelah update driver tadi dan setelah restart, kita akan cek driver apa yang masih belum naik. Kita akan coba cek dan ternyata semua driver sudah naik. Artinya sudah tidak ada driver yang berwarna kuning ya. Sini teman-teman bisa cek semua driver sudah komplit. Artinya update driver melalui support officialnya sudah selesai. Jadi teman-teman, itu dia cara update driver setelah kita melakukan install Windows. Semoga bermanfaat teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa langsung menginstal program-program seperti Microsoft Office sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang. Selamat mencoba dan semoga berhasil.